Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aska Fazil Ramadan. Saya dari Sistem Informasi saya 056 Pada kesempatan kali ini saya ingin mendemonstrasikan sebuah database terdistribusi dan juga ada sebuah commit, rollback dan juga save point. Di sini saya diberikan sebuah kasus di mana membuat konfigurasi pada komputer 1 yaitu Windows, tapi karena di sini saya menggunakan sebuah Arch Linux saja, jadi konfigurasinya di sebuah Arch Linux. Terus konfigurasi pada komputer 2 yaitu Ubuntu. Di sini juga saya menggunakan sebuah Debian bukan Ubuntu, dan nanti akan prosesnya itu akan sama aja di sebuah terminal. Oke, jadi saya akan mendemonstrasikan kepada poin satu terlebih dahulu, yaitu sebuah commit, rollback dan juga checkpoint. Oke, di sini masuk terlebih dahulu ke sebuah database-nya ya. Di sini terus masuk ke dalam sebuah routine atau routines, create new routines, terus drop terlebih dahulu sebuah parameternya. Di sini saya akan mendemonstrasikan sebuah commit pada sebuah pasien. Di sini saya akan namai sebuah rutinnya yaitu transaksi 1. Terus sebuah batching, terus start transaction. Di sini untuk membuktikan sebelum dan sesudah di commit, gunakan sebuah select bintang yaitu atau al semua, sebuah select from dari pasien. Terus di sini tulis terlebih dahulu untuk membuktikan bahwa data ini sudah di commit atau belum. Insert into. Nah, setelah di sebuah insert ini, setelah menulis sebuah data dari sebuah user, kita akan commit ke dalam sebuah tabelnya ya, sebuah tabel pasien, untuk menambahkan sebuah data baru di dalam sebuah tabel. Gunakan sebuah perintah commit. Terus untuk membutuhkan yaitu menggunakan sebuah select untuk melihat atau menampilkan sebuah data yang telah kita edit. Oke, mungkin untuk strukturnya seperti ini. Coba kita go dan berhasil. Oke, kita lihat terlebih dahulu di sebuah pasien untuk data-datanya. Di sini kan sudah ada sebuah data pasien dari pasien 1 sampai pasien 7, yaitu ada Angga, Ani, Inas dan sampai Andi. Coba kita akan jalankan sebuah rutin yang telah kita buat tadi, kita eksekusi, dan bisa dilihat di sini ada sebuah perubahannya dari yang tadinya sampai pasien 01 sampai pasien 7, sekarang jadi pasien 01 sampai pasien 08. Dan apabila dan di sini terlihat bahwa di tabel utamanya juga akan terlihat bahwa ditambahkan sebuah sebuah data baru yaitu Angga. Dan perbedaannya kalau kita tidak menggunakan sebuah commit, maka data tersebut tidak akan ditambahkan. Coba di sini saya akan hapus ya, dan kita akan eksekusi. Kita akan ganti terlebih dahulu.
kita akan eksekusi. Karena di sini adalah sebuah lebih tepatnya ke sebuah print dalam sebuah coding, ini sebuah print, dan ini sebelum dan sudah. Tapi sudah kan bisa dilihat bahwa walaupun saya tidak menggunakan sebuah commit, di dalam sebuah sini itu terlihat bahwa data telah ditambahkannya. Tapi ketika kita ke sebuah tabel utama dari sebuah pasien, bahwa terlihat bahwa di sini hanya akan ada sebuah pasien 1 sampai pasien 8, yaitu sampai angga, dan pasien ke-9 yaitu si tadi Ina tadi 09 itu tidak akan pernah ditambahkan karena tidak ada sebuah yaitu namanya commit. Nah, itulah perbedaannya. Kalau kita tambahkan lagi sebuah commit di sebuah rutin, bentar. Maka terlihat bahwa si Ina akan ditambahkan ke sebuah tabel utamanya. Oke, itu untuk sebuah commit ya. Sekarang saya akan membuat sebuah rollback atau berulang. Di sini saya akan namai sebuah transaksi 2. Untuk membutuhkan sesudah dan sebelumnya, saya akan membuat sebuah select seperti tadi, select from pasien. Di sini saya akan mencoba untuk menghapus satu data dari sebuah pasien agar terlihat bahwa ketika di rollback nanti akan mengembalikan sebuah data yang tadinya hilang gitu. Oke, dan untuk strukturnya seperti ini ya. Untuk awal saya menampilkan sebuah data sebelum dihapus, dan setelahnya saya akan menimbulkan sebuah data setelah dihapus, dan saya akan menampilkan lagi sebuah data setelah di rollback. Oke, coba kita akan eksekusi. Bentar. Oke, di sini ada sebuah sedikit typo. Oke, bisa dilihat di sini bahwa ketika sebelum saya menghapus sebuah data, di sini masih lengkap ya, pasien 1 sampai 9. Tapi ketika saya menghapusnya, terlihat bahwa di sini pasien 1 telah hilang di kolom kedua ini. Nah, di dalam tabel dalam tabel kedua ini kan pasien 1 sudah hilang. Tapi dalam tabel 3 di sini karena sudah mendapatkan sebuah efek rollback, maka di sebuah tabel ketiga ini akan mengembalikan sebuah data si angga tadi ya. Jadi rollback itu seperti yaitu mengembalikan sebuah data yang tadinya sudah hilang, maka akan mengembalikan sebuah data ke data awal. Oke, itu untuk sebuah rollback. Nah, sekarang saya akan membuat sebuah save point. Di sini saya akan membuat sebuah save point, itu bentar, biar tidak lama. Saya akan saya kasih contoh ketika saya membuat sebuah data baru, terus saya akan membuat sebuah checkpoint atau sebuah poin pertama gitu. Oke, untuk struktur query-nya seperti ini. Saya akan memulai dengan sebuah start transaction, terus menuliskan sebuah data baru.
Setelahnya saya membuat sebuah save point di bawahnya. Setelahnya saya akan membuat seakan-akan bahwa saya membuat sebuah data baru, tapi salah ya. Dan setelahnya saya akan mengambil sebuah poin awal atau save point awal, dan setelahnya saya akan menampilkan. Oke, coba saya akan eksekusi bentar. Oke, di sini saya akan coba untuk eksekusi ya. Bahwa dia di sini bahwa si Anu tadi yang salah saya tulis itu tidak akan pernah tereksekusi karena saya sudah memanggil sebuah save point atau poin awalnya itu apa gitu. Ini tuh konsepnya itu seperti dalam sebuah game ketika kita ingin meng-save atau meng-save data kita di awal agar tidak restart atau kembali ulang dari awal, gunakan sebuah save point gitu. Konsepnya itu seperti itu. Oke, itu untuk sebuah tiga, yaitu ya sebuah commit, rollback, dan juga save point. Oke, di sini saya akan membuat sebuah trigger dalam sebuah transaksi. Ini saya sudah membuat sebuah tabelnya, yaitu ada tabel obat dan juga tabel transaksi. Di sini kita bisa membuat sebuah tabel di sebuah query ataupun di sebuah ini UI atau GUI ini ya, dengan membuat sebuah create new table ini. Saya akan kasih contoh ketika kita membuat sebuah tabel di dalam sebuah query, yaitu dengan menggunakan sebuah create tabel. Misal saya akan membuat sebuah tabel baru yaitu obat 2. Gunakan sebuah engine-nya, itu engine apa? Setelahnya kita akan isi di dalam tabel itu ada apa aja, misal ada ID obat dan lain-lain. Kasih sebuah parameternya in atau varchar, terserah. Di sini akan kasih sebuah parameternya sebuah varchar, sebuah variabelnya itu varchar ya, varchar 20 sebelah aja 0 agar kosong. Terus di sini ID obatnya bisa di apa ya, dibuat sebuah primary key atau kunci utama, yaitu ID obat, dan mungkin seperti ini gitu. Oh ya, ini harus ada koma. Nah oke. Nah, untuk membuat sebuah tabel di dalam sebuah query itu seperti ini ya, tinggal di go, nanti akan terlihat bahwa akan muncul sebuah tabel baru di sini, ID obat, sebuah obat 2. Dan untuk membuat sebuah tabel di sebuah GUI tinggal pilih namanya apa, terus create. Di sini bisa menentukan ya mau berapa kolom, mau 9, mau 8, mau berapa, itu bisa, misal 3 create. Terus di sini bisa apa ya, menyetel sebuah type apa type-nya apa aja, misal varchar atau in atau apa aja. Dan itu untuk contohnya ya, untuk membuat sebuah tabel. Di sini obat 2 saya akan hapus aja untuk tabel yang tadi saya buat. Oke, sudah. Di sini saya akan mencontohkan sebuah trigger ya. Oke, jadi di sini konsepnya itu seperti kita membeli sebuah obat. Nah, nanti obatnya atau stok di dalam sebuah obat ini akan berkurang atau tidak itu. Di sini sudah ada 3 data, yaitu ada amikacin, amikacin semua ini data dengan harga yang berbeda-beda. Di sini ada harga 20, 15 sama 7.000. Di sini ada stok yang berbeda juga. Di sini ada 8, 10 sama 2. Oke, jadi di sini triggernya itu pakainya di sebuah transaksi ya, buatnya. Terus buat sebuah trigger. Di sini saya akan menamai sebuah jual /3 di sini, terus gunakan sebuah update obat, terus di sini sebuah set stop dikurangi jumlah.
jumlah ini berasal dari sebuah tabel transaksi ya. Terus di sini where Oke, di sini sudah ya. Terus coba kita akan mencobanya apakah triggernya itu bisa atau tidak. Oke, lihat terlebih dahulu sebuah stok di dalam sebuah obat. Di sini ada 8, 10 sama 2 ya. Kita akan coba untuk membeli obat yang pertama, yaitu amikacin, yaitu dengan kode obatnya A001. Di sini stoknya masih 8, dan coba kita akan membeli 2 ya. Jadi dengan harga 20.000, berarti kalau 2 berarti 40. Coba kita akan insert atau tulis di sini, kasih sebuah ID-nya ID 01, terserah. Karena di sini saya membuat sebuah note, maka wajib diisi ya untuk ID transaksi. Untuk ID pasiennya kita bisa pilih untuk pasien 5, ID obatnya yang 1, tadi sebenarnya masih 8 ya. Untuk jumlahnya kita beli jumlahnya 2, dan isi 2 kali 20 kali 2 itu 41. Misalkan go. Oke, di sini sudah ya, dan kita akan lihat apakah berkurang jadi 6 atau masih 8. Oke, di sini berkurang, stoknya menjadi 6 ya, jadi triggernya itu berhasil. Dan kita akan coba lagi untuk yang kode obatnya yang 2, amikacin. Saya salah memberikan nama obatnya ya untuk yang kedua sama ketiga. Kita akan coba lagi insert 02 dengan jumlahnya itu 1 dengan harga 17.000. Aduh, mah 17, sorry salah. Terus ini berapa aja guys? Oh, dan harga 15.000, benar. Insert 02 jumlahnya 1, kita akan beli dengan harga 15.000 ya. Kita go, kita coba lihat, tadi kan stoknya 10. Ketika kita tidak dengan 10, terus karena tadi udah kebeli 2 kali, maka jadi akan menjadi sebuah 8. Oke, jadi di sini triggernya kita berhasil. Setelahnya kita akan membuat sebuah database yang terdistribusi. Oke, di sini kita akan di sini akan saya menggunakan sebuah Debian ya, tidak menggunakan sebuah Ubuntu. Langkah pertama itu mengecek IP terlebih dahulu untuk konfigurasi dari Debian ke Linux saya atau Linux utama saya. Saya akan mengecek terlebih dahulu yaitu IP dari Linux utama saya dengan menggunakan IPA. Di sini IP saya itu 192.168.1.5. Oke, setelahnya kita akan lihat terlebih dahulu master key-nya itu berapa, bukan master key, master statusnya itu berapa di dalam sebuah ini MariaDB-nya. Di sini karena saya menggunakan Docker, maka saya perintahnya menggunakan Docker eksekusi -it. Benar. Saya lihat dulu untuk kontainernya itu apa ya, dengan menggunakan perintah Docker ps-a. Oke, karena tugas saya ada di dalam sebuah MariaDB tugas 2, maka di sini saya akan masuk ke dalam sebuah MariaDB tugas 2 dengan menggunakan Docker eksekusi -it. Ini 8fd nya itu diganti ke sebuah MariaDB tugas kita enter. Oke, jadi sini saya sudah masuk ke dalam sebuah MariaDB-nya ya. Setelahnya kita akan mengecek terlebih dahulu sebuah status atau itu namanya apa ya? Wait. Di dalam sebuah primary status ya, bisa dibilang primary statusnya. Saya akan mengeceknya lewat terminal saja dengan sebuah perintah show status, show master status.
Oke, di sini master statusnya saya yaitu menggunakan sebuah MySQL pin 00002 dengan posisi di 9803. Oke, di sini langsung saja kita ke sebuah Debian-nya. Kita akan masuk ke sebuah terminal dan masuk ke sebuah MariaDB-nya ya, untuk mengkonfigurasi antara komputer 1 dan komputer 2. Kita masuk ke terminal. Di sini ketikkan sebuah perintah karena di sini sudah menginstal sebuah MariaDB-nya, itu tinggal perintah sudo mysql menu. Maka di sini saya sudah masuk ke dalam sebuah MariaDB-nya. Oke, cara untuk mengkonfigurasinya, karena tadi saya sudah mengkonfigurasinya, saya akan mengimplementasikan ulang dan menggunakan stop slash. Saya akan stop dulu slash. Nah, terusnya itu kita harus change atau mengubah masternya, change to master itu pertama ada sebuah master user, master host, sorry hostnya itu ikut dengan IP yang ada di komputer utama kita ya, atau enggak bisa dibalik juga guys. Kalau kalian misal ingin menggunakan sebuah komputer utama sebagai master, kalian bisa menggunakan IP yang ada di sebuah Debian kalian atau Ubuntu kalian. Ya kan, di sini saya ingin membuat sebuah Debian sebagai master, maka di sini ada tipe lagi. Bentar. Satu biar clear atau bersih ya. Oke, stop dulu slide-nya, stop slide, terus change to master. Oke, tadi kan di sebuah IP ya. Oke, ketika kan karena saya ingin menggunakan ini sebagai master atau utamanya, maka saya akan mengambil sebuah IP dari ini komputer utama saya. Maka di sini tulis sebuah master host. Itu IP di saya itu yaitu 192.168.1.1.5. Maka tulis di sini 192.168.192.168. Oke, sudah. Koma master user, tulis user kalian itu apa, karena di sini saya ingin menggunakan sebuah root tuh, maka di sini akan terus yaitu sebuah master usernya itu sebuah root ya. Oke, untuk caranya itu membuat sebuah master password. Di sini password saya itu sebuah admin, terus master log file, Nah, untuk master log file di sini sesuaikan dengan sebuah master status yang sudah kalian cari tadi ya. Di sini karena master filenya itu ada di 002, maka saya akan tuliskan sebuah MySQL pin 002 di sini. MySQL pin kosongnya itu ada 5 ya, 1 2 3 4 5 dan 2. Terus itu tuh master log file MySQL pin 002. Setelahnya sebuah master
localhost 9803. Wait, you have error on your sendal, you should do master. Walah, thanks to master. Bentar. Harusnya itu kan wait. Change. Oh, sorry salah. Kebalik ya. Harusnya itu change master cuy. Bukan change to master. Sorry. Harusnya itu kayak gini. Ini di apa ya? Harusnya to-nya itu setelah master ya. Change master to. Harusnya udah berhasil. Nah, oke, query oke, tandanya udah berhasil ya. Coba kita cek statusnya apakah error atau tidak dengan menggunakan sebuah perintah show status /g. Ingat, menggunakan /g ya, agar nanti tulisannya itu tidak berantakan. Enter di sini untuk log errornya kosong ya, pas error tidak ada. Dan di sini untuk /io nya sudah running, /sql nya juga sudah running, sudah yes semua ya. Oh, masih no deh. Bentar. Kayaknya ada sebuah kesalahan di sini. Wait. Apa ada yang salah? Bentar, kok masih no? Oke, tadi saya ada sebuah kesalahannya kelewat satu hal, yaitu belum memulai sebuah subnya ya. Itu kenapa alasannya sebuah sebuah /io ini itu belum running atau masih no. Sorry, tadi kan sudah sebuah change master ya, sebuah kayak gini benar-benar. Kan tadi sudah mengubah sebuah change masternya, sudah query oke, tapi saya belum start. Oke, saat start harusnya itu sudah running ya, atau yes semua. Oh, sudah sebentar. Oke, di sini sudah terlihat bahwa slide-nya itu sudah running semuanya ya, sudah yes semua. Dan oke, untuk membuktikan apakah sudah terkonfigurasi atau belum dengan laptop utama saya, di sini saya akan mencoba membuat sebuah database di sebuah komputer utama saya ya. Oke, pertama saya buktikan terlebih dahulu bahwa database-nya itu masih sama ya, menggunakan sudo database. Di sini masih ada 1, 2, 3, 4, 5, sudah masih ada 5 database, yaitu sebuah informasi skema, MySQL, performance skema, SQS, dan tugas saya tadi. Dan coba untuk di di laptop pertama saya, database. Di sini masih ada sama aja, itu 5, ada informasi skema, MySQL, performance skema, SQS, dan juga tugas 2. Oke, di sini saya akan mencoba membuat database baru dan di dalam sebuah tabelnya untuk membuktikan bahwa sudah terkonfigurasi antara laptop 1 dengan laptop 2 atau dengan OS 1 dan OS 2. Ini membuat sebuah database. Di sini saya akan menamai tes. Oke, sudah query oke, tanya oke. Kita akan show lagi, show database.
di sini sudah ada ya tes gitu. Di sini juga akan saya show database. Di sini sudah ada juga yaitu sebuah tes. Oke, dan coba saya akan membuat sebuah tabel di dalam sebuah database tes ini. Dan punya sebuah use tes. Tes. Oke, sudah. Database change atau sudah diubah ke sebuah database tes. Di sini saya akan membuat satu tabel. Oke, di sini ternyata ada sebuah typo ya atau sebuah kesalahan. Di sini saya akan coba terlebih dahulu. Dan coba ini akan. Oke, di sini sudah ada sebuah tabel mahasiswa ya. Tadi saya sudah membuatnya dengan di dalam ada sebuah ID dengan primary key-nya yaitu sebuah ID-nya mahasiswa tersebut. Oke, saya di sini akan menambahkan sebuah data di dalam sebuah tabel ID mahasiswa. Misal banyak sebuah ID mahasiswa values MHS01 enter query. Oke, coba kita akan lihat dengan select from mahasiswa. Oke, di sini sudah ada satu data ya. Di sini sudah ada tabel ID tabel mahasiswa dan juga data sebuah mahasiswa kan satu. Oke, karena di laptop utamanya kan sudah ada, kita akan cek di dalam sebuah laptop kedua atau sebuah di Debian-nya ya, dengan melihat terus sebuah database-nya. Oke, di sini show database. Sudah ada di sini tes 2. Kita akan masuk ke dalam database tersebut. Tes. Oke, sudah. Setelahnya kita akan lihat di dalamnya apa sudah ada sebuah datanya atau belum. Oke, di sini sudah ya. Ini sudah terkonfigurasi dan sudah berhasil antara OS 1 dengan OS yang lain atau laptop 1 dengan laptop yang lain. Dan oke, mungkin itu saja untuk untuk tugas saya tentang sebuah commit, rollback, set point dan juga sebuah simulasi sebuah basis data terdistribusi antara komputer 1 dengan komputer 2 yaitu OS 1 atau OS 2 antara Windows dan juga Ubuntu. Di sini saya menggunakan sebuah Linux dan juga Linux lagi. Dan oke, mungkin itu saja tugas dari saya, dan mungkin ada banyak tutur kata yang salah dan penjelasannya masih kurang ya, mohon maaf. Dan mungkin saya masih terbata-bata dan juga masih kurang persiapan dalam membuat sebuah skripnya juga kan. Jadi saya mohon maaf apabila banyak kesalahan yang saya lakukan dan banyak kesalahan yang saya sampaikan ya, saya mohon maaf. Dan terima kasih untuk Bapak Ibu Tuton atas pemberian tugasnya, dan terima kasih.